Gempar, Jepang dan Korea Selatan ancam keluar dari AFC, awal perpecahan sepak bola Asia. Dunia sepak bola Asia sedang dikejutkan oleh kabar besar, dua raksasa, Jepang dan Korea Selatan, dikabarkan berencana keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk membentuk konfederasi baru. Isu ini mencuat pada tanggal 17 Oktober tahun 2025, berawal dari laporan media Irak, Setuju, yang menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) dan Korea Selatan (KFA) tengah menggelar pembicaraan serius dengan federasi lain seperti Irak dan Australia. Kabar ini langsung memicu gelombang diskusi di kalangan penggemar, pelaku sepak bola, hingga pengamat. Apa yang mendorong langkah drastis ini? Apakah ini akhir dari AFC seperti yang kita kenal? Mari kita telusuri lebih dalam. Dominasi negara Teluk, akar masalah. Kekecewaan terhadap AFC bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab UEA dianggap mendominasi pengambilan keputusan di AFC. Dari penunjukan tuan rumah turnamen besar hingga pengaruh sponsor, negara-negara ini kerap mendapat sorotan. Qatar menjadi tuan rumah AFC Asian Cup 2023, sementara Arab Saudi telah ditunjuk untuk edisi 2027. Di sisi lain, kekuatan sepak bola Asia Timur seperti Jepang, juara Asian Cup 4 kali, dan Korea Selatan, juara 2 kali, jarang mendapat kesempatan serupa, meski memiliki infrastruktur kelas dunia dan rekam jejak gemilang di Piala Dunia. Bukan hanya soal tuan rumah. Keputusan wasit yang kontroversial, jadwal pertandingan yang dianggap menguntungkan tim tertentu, hingga alokasi dana dan hak siar yang tidak merata, menjadi keluhan utama. Sponsor besar AFC, seperti Qatar Airways dan Aramco dari Arab Saudi, juga dianggap memperkuat pengaruh negara Teluk dalam organisasi ini. AFC seharusnya menjadi rumah bagi semua negara Asia, tapi kenyataannya, suara kami sering tenggelam oleh kepentingan politik dan finansial, kata Hiroshi Tanaka, mantan anggota komite teknis JFA, dalam wawancara eksklusif dengan Asian Football. Wacana konfederasi baru. Menurut laporan Setuju yang dikutip Okezone Bola pada tanggal 17 Oktober tahun 2025, Presiden JFA, Tsuneyasu Miyamoto, telah menginisiasi diskusi dengan KFA, Federasi Sepak Bola Irak, dan Football Australia untuk membahas pembentukan konfederasi tandingan. Bahkan, negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam disebut-sebut berpotensi bergabung. Langkah ini bukan tanpa preseden. Pada 2022, Indonesia sempat dirumorkan ingin pindah ke East Asian Football Federation (EAFF) meski akhirnya tidak terwujud. Namun, kali ini, skala wacananya jauh lebih besar. Jika Jepang dan Korea Selatan serius, ini bisa mengubah peta sepak bola Asia selamanya, ujar Dr. Ahmad Al-Sei, pengamat sepak bola Asia dari Universitas Baghdad. Konfederasi baru berfokus pada Asia Timur dan Tenggara bisa menciptakan kompetisi yang lebih kompetitif dan transparan, tapi tantangannya adalah restu FIFA dan stabilitas finansial. Kemungkinan masuknya Indonesia, peluang dan motivasi. Di tengah wacana ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering disebut sebagai calon anggota konfederasi baru. Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan basis fans sepak bola yang masif, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan langkah ini. Indonesia sering merasa terpinggirkan di AFC, terutama karena dominasi negara Teluk dalam penyelenggaraan turnamen dan alokasi slot kualifikasi Piala Dunia. Meski timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan, seperti lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak yang menilai AFC kurang mendukung pengembangan sepak bola di ASEAN. Kemungkinan bergabungnya Indonesia ke konfederasi baru bisa mencapai 60-70% jika wacana ini matang, menurut estimasi pengamat. Alasannya, peluang lebih besar di kompetisi regional, di konfederasi baru yang fokus Asia Timur dan Tenggara, Indonesia bisa lebih sering menjadi tuan rumah turnamen, seperti versi baru Asian Cup, dan bersaing lebih adil melawan Jepang, Korea, atau Australia tanpa tekanan dari negara Teluk.
Pengembangan infrastruktur dan sponsor, bergabung dengan Jepang dan Korea, yang punya teknologi dan dana besar, bisa membuka akses ke investasi, seperti pembangunan stadion atau program pemuda. Ini sejalan dengan ambisi PSSI di bawah Erick Thohir untuk naik kelas. Ketidakpuasan dengan AFC, rumor lama tentang Indonesia pindah ke Oceania Football Confederation (OFC) pada 2024 menunjukkan frustrasi serupa. Namun, konfederasi baru ini lebih menarik karena tetap di Asia, menghindari konflik budaya, dan potensi slot Piala Dunia yang lebih banyak jika FIFA menyetujui. Tentu saja Indonesia tertarik. Kami ingin platform di mana sportivitas dan meritokrasi jadi prioritas, bukan politik, kata Budi Santoso, analis sepak bola dari PSSI. Risiko ada, Indonesia bisa kehilangan akses ke kompetisi AFC yang sudah mapan, dan FIFA mungkin menolak perpecahan ini. Dampak dan tantangan. Jika Jepang dan Korea Selatan benar-benar keluar, AFC akan kehilangan dua kekuatan utamanya. Jepang dan Korea konsisten lolos ke Piala Dunia, bahkan mencapai babak 16 besar di Qatar 2022, dan sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Kepergian mereka bisa melemahkan AFC secara global, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia dan daya tarik sponsor. Di sisi lain, konfederasi baru berpotensi menghidupkan semangat sportivitas, dengan penyelenggaraan turnamen yang lebih merata dan keputusan yang tidak bias. Jepang, dengan stadion modern seperti Saitama dan pengalaman menyelenggarakan Piala Dunia 2002, serta Korea Selatan dengan warisan Olimpiade 1988 dan Piala Dunia 2002, punya kapasitas untuk memimpin. Namun, tantangannya tidak kecil. FIFA, sebagai induk sepak bola dunia, kemungkinan besar akan menentang perpecahan konfederasi karena bisa mengganggu struktur kualifikasi global. Selain itu, konfederasi baru akan kesulitan menandingi dana sponsor dari negara teluk. Kami mendukung ide kompetisi yang lebih adil, tapi kami juga realistis. Tanpa sponsor besar, konfederasi baru akan sulit bertahan, kata Park Ji-hyun, analis olahraga dari Seoul Sports Network. Isu ini langsung mengguncang platform X, di mana penggemar sepak bola Asia ramai menyuarakan pendapat. Akun analisis sepak bola seperti @sensation_say86255 menyebut wacana ini sebagai guncangan besar yang bisa mengembalikan sportivitas sejati. Namun, ada pula yang khawatir, seperti @footballasia yang menulis, Jepang dan Korea keluar. AFC bakal jadi milik teluk sepenuhnya, tapi apa konfederasi baru bisa sukses tanpa dana Qatar dan Saudi? Diskusi ini mencerminkan polarisasi di antara fans, antara yang mendambakan perubahan dan yang takut akan instabilitas. Status terkini, hingga pukul 23.12 waktu Indonesia Tengah, belum ada pernyataan resmi dari JFA, KFA, atau AFC yang mengkonfirmasi rencana ini. Jepang dan Korea Selatan masih aktif di ajang AFC, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan baru saja bertanding di final AFF 1 2025, di mana Jepang mengalahkan Korea 1-0. Namun, wacana ini terus bergulir, dengan media dan fans menanti langkah konkret berikutnya. Apa selanjutnya? Apakah ini awal dari perpecahan sepak bola Asia? Atau hanya gertakan untuk memaksa reformasi di AFC? Yang jelas, isu ini menyoroti ketegangan lama antara negara-negara Asia Timur, Tenggara, dan Teluk. Kami ingin sepak bola Asia yang bersih dan kompetitif, bukan ajang politik, tegas Hiroshi Tanaka. Pertanyaan besar kini ada di tangan FIFA, AFC, dan federasi-federasi yang terlibat, termasuk PSSI jika Indonesia benar-benar bergabung. Kalian pilih mana? Apakah kalian mendukung Jepang dan Korea Selatan membentuk konfederasi baru demi sportivitas? Atau lebih baik tetap di AFC meski ada ketimpangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti perkembangan terbaru dari drama besar ini. خطيرة للمنتخب الإندونيسي لدى ريندرز عرضية فرصة كبيرة يا ساتر برافو عقيدي يا سلام يا نواف.